hilangkan yang namanya kambing hitam. Kalau ada kambing hitam, satu-satunya adalah diri kita sendiri. Oke. Jadi itulah poin-poinnya untuk dalam pembahasan kali ini. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, kita harus tetap teguh, dan nomor satu, perbaikilah diri kita sendiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dan teman saya Mas Arifin Soleh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan kita lah, yang selalu banyak masalah dan banyak sekali masalah kan gitu. Jadi kita membahas yang sambungan kemarin lah, Mas. Kita sharing-sharing lagi tentang apa sih penyebab kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu merasa bingung, cemas, kan gitu, Mas, dengan masalah keluarga, masalah apa aja lah. Tapi spesifiknya kita kemarin kan sudah berbincang dengan masalah usaha lah, kan gitu. Okay. Jadi dalam usaha ini kita kan selalu ada gagal, ada berhasil. Kita akan menginjak lagi yang lebih lebih spesifik lah, kan kayak gitu. Okay. Yang lebih spesifik untuk mengatasi permasalahan itu tadi, dan yang bisa kita rasakan sehari-hari itu untuk mengatasi itu tadi seperti apa, kan gitu, seperti apa untuk melanjutkan lagi ke depannya, kan gitu. Kalau kita mengalami bangkrut atau mengalami apa aja lah, kegagalan dalam permasalahan itu tadi, Mas. Kalau kita mau belajar menyadari, Mas, Iya. Sebenarnya sukses atau gagal, bangkrut ataukah mengalami kejayaan, sebelum kita dilahirkan itu kan sudah terjadi sebenarnya, Mas. Sebelum kita dilahirkan dan kita mengalami kegagalan atau kebangkrutan, kan orang-orang sebelum kita kan sama, Sudah ada intinya. ini sudah ada kan, sudah banyak sebelum kita lahir, sudah banyak orang sukses, sudah banyak orang bangkrut, sudah banyak orang berhasil, sudah banyak orang gagal. Kalau kita mau menyadari itu, kan sebuah kebangkrutan, keberhasilan itu adalah hal yang wajar kan di dunia ini. Iya, betul. Karena apa? Itu sudah hal yang lumrah terjadi di dunia ini. Terus kenapa, Mas, setiap dalam permasalahan itu kita merasakan yang tidak enak atau gimana, gelisah itu gimana itu, Mas? Oke. Ketika saya mengalami sesuatu, misalnya sebuah kebangkrutan atau kegagalan dalam kehidupan, saya pasti harus merasakan itu. Memang harus. Memang sebagai manusia kita wajar untuk mengalami bagaimana pahitnya kegagalan, pahitnya kebangkrutan, atau apa yang kita usahakan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, sesuai yang kita rencanakan. Itu sebuah kelumrahan bagi seorang manusia, itu lumrah, Mas. Jadi nggak ada yang istimewa, kan itu bukan hal baru, Sudah hal biasa lah ini. hal baru. Cuman poinnya di sini, bagaimana cara kita bersikap. Terus larut dalam kegagalan, larut dalam keputusasaan, ataukah itu sebuah tonggak untuk kita bangkit lagi? Jadi dalam kisah ini kan
seperti saya kan bisa ngambil contoh lah. Nggih. Nah, ngambil contoh itu kan banyak contoh-contoh aslinya kan. Nggih. Ya, tapi kan kita kan nggak tahu lah. Kemungkinan Mas tahu, bisakah dikasih contoh yang lebih apa namanya? Untuk bisa saya mengerti lah. Kan banyak lah pengusaha-pengusaha yang tadinya gagal, sukses kan kayak gitu, Mas. Nggih, banyak sekali, Mas. Kalau kita ngomongin kegagalan, kebangkrutan itu banyak sekali contohnya. Cuman mungkin ada inspirasi hikmah dari presiden pertama kita atau sang proklamator Presiden Soekarno. Di saat kita 350 tahun, mohon maaf kalau ada kekeliruan. 350 tahun kita dijajah Belanda. Tapi Pak Karno menginginkan sebuah kemerdekaan. Dan kan terbukti Belanda mengajukan prosedural kepada Pak Karno. Orang Indonesia itu patuh mbek sampean. Jadi sampean tak gemei posisi tertentu asalkan mengikuti aturan Belanda. Tapi apa yang dipilih Pak Karno? Merdeka. Akhirnya apa? Ya dibui, diasingkan. Tapi apa inspirasi dari cerita yang saya ceritakan Pak Karno kepada sampean? Karena Pak Karno telah terilhami perjuangan Pangeran Diponegoro. Ketika kenapa gagal? Kenapa gagal menghadapi Belanda? Tengku Imam Bonjol, Cut Nyadin, ya, Kapiten Patimura, dan banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional kita yang berjuang sebelum merdeka itu. Jadi dalam perbincangan ini kan inspirasi itu dari tokoh-tokoh kita yang sudah sukses lah itunya kan, kayak gitu, Mas. Jadi kita juga setiap hal dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengambil inspirasi dari situ juga, Mas. Nggih. Poinnya di sini, Mas, bahwa perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, Mas. Apapun yang saya perjuangkan, saya membutuhkan pengorbanan. Mau nggak saya berkorban untuk tujuan saya tadi? Seperti Pak Karno, rela dibui tapi tetap merdeka. Hingga akhirnya sekutu kalah perang, Jepang masuk ke Indonesia. Sama Pak Karno, dari pengasingan diambil, dikasih lagi. Orang Indonesia itu patuh mbak sampean. Saya beri posisi tertentu, asalkan di bawah kekuasaan Jepang. Pak Karno tidak mau, tidak merdeka, tetap merdeka. Kenapa? Karena kegagalan pahlawan-pahlawan sebelum kemerdekaan itu karena terkotak-kotak, tidak bersatu. Nah, Pak Karno terinspirasi dengan semangat-semangat tadi. Kegagalan yang sudah dialami oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya membuat Pak Karno bersikukuh, biarpun resikonya diasingkan lagi oleh Jepang, dipenjara lagi. Jadi untuk bisa menumbuhkan semangat inspirasi kayak gitu niku, bagaimana cara untuk menumbuhkannya, Mas? Kalau kita dalam hal kehidupan sehari-hari kan, dalam hal itu tadi kan, berniaga kan kayak gitu, untuk menumbuhkan pribadi kita supaya bisa selalu bangkit kayak gitu. Paling enggak di setiap kegagalan sampean itu adalah sebuah pengorbanan untuk menuju kesuksesan sampean. Jadi sampean tidak menilai kegagalan sampean atau kebangkrutan sampean atau kerugian sampean sebuah penderitaan, tapi itulah harga yang harus sampean beli, harga yang harus sampean tentukan untuk memperoleh keberhasilan di masa yang akan datang.
Jadi untuk ke depan lah, untuk anak cucu kita, intinya kan kayak gitu, Mas. Oke. Dan pada akhirnya kan Pak Karno mendapatkan itu. Harus berkorban loh Pak Karno itu. Iya. Harus dipenjara, harus diasingkan. Tapi kan guguh Pak Karno. Sama, ketika sama ingin bangkit dari permasalahan sampean, misalnya sampai berniaga mengalami kebangkrutan atau kegagalan, pertanyaan yang harus sampean jawab untuk diri sampean sendiri, berani bangkit nggak sampean? Jadi intinya, kuncinya itu tetap di dalam diri kita sendiri ya Mas ya? Enggak, harus dari sampean diri sendiri sampean. Jadi untuk mengatasi itu ya tetap dari kita sendiri, terus berjuang intinya. Enggak. Persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita itu Mas ya. Iya. Sampean yang sakit, saya pakai analogi, sampean yang sakit, tapi obatnya sampean kasihkan ke saya. Sampean mengalami kegagalan, kebangkrutan, sampean cari kambing hitam. Oh, gara-gara si A, si B, si C. Nah, ini kan banyak kenyataan. Itu khususnya dalam diri saya sendiri kan kayak gitu. Jadi kalau kita mengalami kesulitan apa aja, kita kan mesti cari kambing hitam. Kan gitu kan. Lah untuk bisa menetralisir itu, cara yang paling gampang itu bagaimana, Mas? Ini kan solusi juga untuk mengatasi diri kita sendiri kan di situ. Di situ adalah proses sampean menyadari ketika sampean mengalami kegagalan atau kebangkrutan atau ketidakberhasilan dalam usaha sampean. Satu-satunya yang harus diperbaiki adalah sampean sendiri, bukan orang lain. Kayak analogi tadi. Ketika sampean sakit, yang perlu obat kan sampean, bukan saya. Tapi ketika sampean nggak mau bangkit, istilahnya sampean yang sakit, obatnya sampean kasih ke saya. Tapi sampean berharap sembuh, itu mustahil, Mas. Jadi nggak bisa lah, mustahil. Obat harus sampean minum sendiri, karena yang sakit sampean. Ketika sampean mengalami sebuah kegagalan atau kebangkrutan, ya yang harus sampean bangkit ya sampean sendiri. Bukan kambing hitam, bukan karena orang lain ditipu, enggak, bukan. Sampean yang harus sembuh. Sampean yang harus mengobati diri sampean, berarti diri sampean itu sakit. Ada yang harus sampean sembuhkan. Jadi, istilahnya gitu. Ya. Nah, untuk bisa menyembuhkan itu, Mas, ada cara-cara yang lebih spesifik lagi lah untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi minimal lah dari hal apalah gitu kan. Paling sederhana karena kita ngomongin kesadaran manusia. Iya, kesadaran kan, balik lagi kesadaran manusia kan. Mulai sekarang yang salah adalah sampean sendiri, bukan orang lain. Minimal sampean mempunyai kesadaran ini. Di dalam kegagalan saya, bukanlah orang lain yang salah, tapi saya yang salah. Minimal sampean harus dimulai dari ini dulu. Bukan memperbaiki orang lain, tapi saya harus memperbaiki diri saya sendiri. Minimal langkah ini. Jadi ini langkah-langkah yang paling jitu. Ketika sampean sudah menyadari bahwa yang salah itu saya, yang perlu diobati itu saya, yang sakit itu saya, sampean fokus pada diri sampean sendiri. Sesuai dengan kesadaran yang kita bahas. Ya, jadi dari situ kita bisa mendapatkan keteguhan tadi ya Mas. Kalau bahasa dicuplik dari inspirasi Pak Karno, merdeka tetap merdeka. Bangkit tetap bangkit kita, kan gitu kan. Karena keberhasilan atau kegagalan sampean tentukan sendiri. Setiap keberhasilan membutuhkan pengorbanan, Mas. Kegagalan sampean itu adalah bukti pengorbanan sampean. Dari kegagalan sampean ada dua hikmah yang bisa sampean ambil. Satu, hanya penderitaan gagal. Dua, ilmu dari kegagalan tadi. Ketika sampean hanya mengambil hanya penderitaan karena gagal, ya sudah, hancur sampean. Tapi ketika sampean mendapatkan ilmu dari kegagalan sampean, itu adalah langkah tangga untuk sukses kembali. Jadi oke lah. Kemungkinan sekian yang bisa saya tangkap
dari sampean, dari cerita-cerita ini tadi, sharing-sharing ini tadi. Nggih. Jadi setiap kita mengalami kegagalan, kita harus teguh kan itu. Perbaiki diri sendiri dulu. Nggih, nggih. Berjuang terus. Nggih. Kan intinya kayak gitu. Nomor satu, perbaiki diri sendiri. Dan hilangkan yang namanya kambing hitam. Kalau ada kambing hitam, satu-satunya adalah diri kita sendiri. Oke. Jadi itulah poin-poinnya untuk dalam pembahasan kali ini. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, kita harus tetap teguh. Dan nomor satu, perbaikilah diri kita sendiri dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.